Selalu rada banter. Itu Pak Sutoyo. Iya lagi. Nek nganggo nek wis gak salin kan ana usaha kan 1 tahun. Oh ya kami maksimal ora apa bakal nek sing bujuk. Sampul hadi. Ya, baik Bapak Ibu, tadi telah kita perdengarkan untuk lagu kebangsaan sesuai di sabda masing-masing. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Ibu Kasubag PU Balai Diklat Keagamaan Semarang, juga Ibu Nikmatul Afia selaku Dai Suara dan narasumber kita pada pagi hari ini, juga Bapak Ibu mentor yang insya Allah nanti akan mementori para peserta pelatihan dasar CPNS periode 1 dan 2, yaitu angkatan 1 sampai dengan angkatan 12. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti bersama tentang penyamaan persepsi mentor dan penjelasan kurikulum peningkatan kompetensi teknis bidang tugas atau yang biasa disebut PKTBT yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nikmah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita bersama bagi yang beragama Islam untuk membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin perkenalkan saya Irma dari tim pelatihan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nanti akan dibersamai oleh narasumber yang nanti akan menyampaikan penjelasan tentang mentor, yaitu Ibu Dr. Hijah Nikmatul Afia yang pada kesempatan kali ini juga sudah hadir di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya langsung kami persilahkan untuk Ibu Nikmah memberikan penjelasan atau penyamaan persepsi bagi para mentor yang akan nanti mementori peserta latsar angkatan 1 sampai dengan 12 dan sekaligus nanti penjelasan tentang kurikulum peningkatan kompetensi teknis bidang tugas yang akan dilaksanakan oleh para peserta kurikulum tersebut ketika peserta melaksanakan aktualisasi. Kebetulan untuk pada periode 1 atau angkatan 1 sampai 6 peserta sudah memulai bimbingan, sedangkan angkatan 7 sampai dengan 12 ini masih pembelajaran untuk agenda 3. Selanjutnya kepada Ibu Nikmah kami persilakan untuk dapat memulai penyamaan persepsi pada pagi hari ini sekaligus penjelasan tentang kurikulum peningkatan kompetensi teknis bidang tugas. Kepada Bu Nikmah. Baik, terima kasih Mbak Irma selaku tim kerja pelatihan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Jelas, Ibu. Jelas. Kurang keras. Kurang gede, Bu. Sudah jelas.
Yang dekat Pas. mungkin Jelas, Bu, mic-nya jelas. itu, Bu. Cuman sulit Pertengahan bung didengar. Sudah keras. lempar Copot gitu ya Bapak Ibu. Hmm. Saat ini kami bersama-sama melakukan kegiatan Ya keras semua. PPS. Jadi periode Mohon di unmute yang lain. baik. Kurang keras. Izin memulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil banget. Selamat pagi. Adminnya Bapak tolong Ibu. untuk mengatur. Suaranya kecil. Ya, Bapak Ibu mohon izin sebentar ya, ini Bu Nikmah sedang ada kendala jaringan, mohon ditunggu sebentar. Mohon host untuk Tolong semua adminnya mengatur di unmute. untuk yang bersuara. Dok, tapi melalui Bapak Mangki. Suaranya narasumber tidak jelas atau hilang. Mohon Oke, Bapak, ini Ibu narasumber, Ibu Nikmah sedang memperbaiki koneksi internet. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Siap. Mohon semuanya tidak ada yang komen, kita khusus Pak. Dekat Pak Wazir. admin mengatur. Pripun, Pak? Mohon ditunggu sebentar Admin ya. mohon mengatur. Oke, Cek. Oh, Cek. Cek. Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batiknya Mas, bagus. Assalamualaikum Pak Wazir. Pak Wazir. Katon gue. Pak Nizar, Assalamualaikum Pak Nizar. yang lain. Kok Ijana sudah ngomong tak? Ya tambah boten. Waalaikumsalam. Wenda. Assalamualaikum. Salihul Hadi, Bidul Pak Sehona. Sehat santen ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya. Mugi sami sehat. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kaji Badar. Salihul Hadi sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kapan keluaran marhum Jula Amira? Isinya kata. Pak Musi bujune kan Pak Musi rabi meneh.
Wong ngapel kaira, gitu kita tutup lagu. Lah, Tohiron, mana Pak Tohiron? Rabi, Malam. Ini apa jalan lah? Iki kok njuk Riwe lah. Zoom-e kok malah jadi ganti Mulai cara burung iki. ini. Kapan kumpul-kumpul maning Ngomong lu. jangan. Oh, pada jagongan itu ya. Kono. Yang lain jangan. Oh, bala-bala revitalisasi kena. Ya, manajer. Halo, manajer. Siap, Manajer. Halo. Stop lah. Halo, halo. Halo, halo. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kapan kita ke Solo lagi? Saya kira umur piro. Wae nunggu panggilan. Panggilannya yang Pak Kuasa. Nunggu panggilan kapan panggil Solo ayo. Nomor Pak Kano kayak Pak Kano. Semangat Pak Kano. Iya. Dari dua anak piro. Umur piro. Meneh. Tambah anak. Wae nunggu Hotel Sunan ya nunggu Hotel Sunan. Haji Badar ya. Sunan ada itu. Aduh. Oh, muka Oh, mau dilihat ya. Hotel Sunan Melasi. Kita lagi dengan siapa? Bayar 300-an lah boleh Teo. Bude bagus ya bude. Baik. Mohon izin Bapak Ibu. Pangapunten. Kiai bagus, sehat. Ali Nizam. Jangan ikut nimbrung. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis ya jaringan WiFi. Ini sedang krodit karena kami semuanya hampir semua kita Widya Suara itu melakukan kegiatan Zoom pada pagi hari ini dalam rangka pembelajaran Latsar CPNS. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan berkah dan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ini untuk menyamakan persepsi kita ya terkait dengan penyelenggaraan JKT-BT. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang lebar ya, izin mungkin saya share screen sedikit saja nanti penjelasan yang akan kami sampaikan. Setelah itu mungkin nanti kita buka sesi tanya terkait dengan
Udah nih, ini nggak pakai wifi. Accept nggak? Hah? Mbak ini nyalain ini. Terus pakai konektor. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah keluar Bu suaranya. Ya, baik, terima kasih Mbak Hima. Izin kita lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ya, kondisi yang kurang nyaman ya pada pagi hari ini untuk kegiatan kita di penyamaan persepsi penyelenggaraan PKPDT. Baik, izin langsung saja Bapak Ibu, kami sharing sedikit terkait dengan bagaimana kita untuk menyelenggarakan penguatan kompetensi teknis bidang tugas pada Latsar CPNS kita di tahun ini. Hampir 2007 kita sampai dengan Desember. Baik, izin Bapak Ibu, Mas Hajir bisa next slide, Mas. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan Latsar CPNS, ya, regulasi kita memang ada mengalami perubahan ya.
Termasuk juga di undang-undang kita, walaupun mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, undang-undang tentang aparatur sipil negara yang sekarang diganti ke Undang-Undang 20 2023 ya. Kemudian di breakdown ke dalam PP-nya masih tetap sama karena memang masih on proses gitu Bapak Ibu yang untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Sementara di peraturan lembaga administrasi negara masih tetap sama ya, kita memakai yang nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan apa namanya laksar CPNS ini. Nah, untuk Keplennya ya, karena ini ada yang lebih rinci ya, kita menggunakan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara baik nomor 580 maupun 581 terkait dengan kurikulum ya, kurikulum laksar dan juga pedoman penyelenggaraan laksar CPNS. Next, Mas. Next slide, Mas. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar nggih. Nggih. Baik, baik Bapak Ibu, semoga ini sudah mulai bisa stabil nggih. Ya. Oke Mas nggih. Baik, izin kami lanjutkan terkait penjelasan dari PKTBT bahwa apa namanya peserta Latsar CPNS ini sekarang sedang pada masa percobaan ya, masa percobaan selama 1 tahun, yang mana di dalam masa percobaan tersebut salah satunya harus mengikuti Latsar CPNS dan harus lulus, Bapak Ibu nggih, dan harus lulus. Nah, di dalam Latsar CPNS tersebut ada beberapa hal yang ingin dibangun ya, tujuan dan kompetensinya. Yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak, kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS.
Nah, ketiga ini nanti akan kita tercover di dalam agenda-agenda di Latsar CPNS ini dari mulai agenda 1, agenda 2, dan agenda ketiga. Nah, selain itu peserta juga hmm, apa namanya perlu untuk menunjukkan bagaimana penguasaan kompetensi teknis yang sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, yang di poin keempat inilah yang akan kita apa namanya menyamakan persepsi kita pada pagi hari ini. Nextnya mana? Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti ada dua hal terkait apa namanya kompetensi teknis bidang tugas ini, yaitu di kurikulum penguatan kompetensi teknis umum atau administrasi, dan yang satunya itu adalah kompetensi teknis substansi. Nah, kedua hal inilah nanti yang menjadi garapan Bapak Ibu semuanya di Satker tempat asal peserta ya, untuk bagaimana melihat terkait dengan kompetensi dari peserta, baik itu kompetensi teknis umumnya maupun kompetensi teknis substansi. Nah, untuk pelaksanaan penyelenggara dari PKTBT ini, Bapak Ibu, sebetulnya memang kita ada dua opsi, namun untuk penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2025 ini, PKTBT memang kita serahkan kepada instansi asal peserta, nggih, Bapak Ibu. Jadi, harapan kami, Bapak Ibu mentor ya, nanti akan melihat bagaimana dengan pelaksanaan eh, terkait penyelenggaraan PKTBT ini di satkernya masing-masing. Walaupun mungkin dari eh, regulasi di lembaga administrasi negara itu bisa diselenggarakan baik di apa namanya satker ataupun lembaga penyelenggara pelatihan. Kemudian bagaimana untuk strategi penyelenggaraan PKTBT ini sendiri, Bapak Ibu, bahwa lembaga penyelenggara Latsar itu nanti kami ya di Bali Diklat Keagamaan Semarang akan menginformasikan terkait penyelenggaraan PKTBT ini, kemudian melakukan pemantauan dan juga membuat laporan seperti itu. Nah, hal ini juga akan dilakukan ketika misalkan PKTBT akan diselenggarakan oleh eh, instansi dari peserta Latsar juga sama halnya ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan PKTBT itu membuat kurikulumnya atau menyusun kurikulumnya, kemudian juga melakukan pemantauan serta membuat laporannya. Nah, bagaimana metode atau apa namanya hal-hal yang bisa dilakukan pada penyelenggaraan PKTBT ini? Maka Lembaga Administrasi Negara memberikan beberapa opsi dan ini bisa di-mix ya, artinya di-combine antara metode penyelenggaraan yang satu dengan yang lainnya. Misal kita bisa melakukan dengan formal learning ya, pembelajaran secara formal ataupun social learning ya dengan adanya coaching, mentoring dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kita bisa melakukan juga dengan model self learning ya Bapak Ibu melalui MOOC ataupun yang lainnya ya yang biasa kita gunakan itu bisa dijadikan juga sebagai salah satu metode penyelenggaraan PKTBT ini. Pembelajaran e-learning juga bisa menjadi alternatif ya untuk metode ini ataupun juga dengan experiential learning. Nah, kalau lembaga administrasi negara sendiri itu dikombin Bapak Ibu ya antara experiential learning, kemudian ada social learning, ada coaching, mentoring seperti itu dan juga ada self learning. Nah, ini diserahkan kepada apa namanya tempat satker, tempat asal peserta untuk metode penyelenggaraannya ini. Jadi bisa dengan beberapa alternatif metode penyelenggaraan. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya kapan? Karena Balai Diklat Keagamaan Semarang itu telah memilih untuk penyelenggaraan Latsar CPNS di tahun 2025 ini dengan metode blended learning ya, maka untuk pembelajaran PKTBT itu
sebetulnya sudah bisa dilaksanakan sebelum ya. Jadi opsi pertama itu sebelum pelaksanaan Latsar CPNS. Sebelum itu artinya sebelum ada pembelajaran secara self learning di MOOC, kemudian apa namanya sebelum distance learningnya itu sudah bisa dilakukan PKTBT. Nah, namun ini jarang sekali kita lakukan mungkin karena memang harus ada apa koordinasi terlebih dahulu seperti itu, nggih Bapak Ibu. Maka kita ke opsi yang kedua. Jadi PKTBT itu diselenggarakan selama pembelajaran aktualisasi. Nah, ini peserta masih masuk di periode pertama yang kita lakukan di BDK Semarang. Peserta sudah masuk tahap agenda yang keempat, yaitu merancang aktualisasi. Sudah ada proses coaching di sana, sehingga setelah ini peserta akan seminar rancangan aktualisasi. Pada saat seminar rancangan aktualisasi, nanti mentor ya diwajibkan untuk bisa hadir ya melalui room Zoom ya karena kita masih secara daring ya. Nanti pada saat seminar laporan aktualisasi baru nanti kita lakukan secara offline Bapak Ibu nggih. Nah, apa peran mentor nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi yaitu memberikan dukungan ya ataupun penguatan terhadap proyek yang dibuat oleh peserta ya apa inovasi yang sudah dibuat oleh peserta. Nah, maka Bapak Ibu nanti sebagai mentor ataupun apa namanya bagian pengembangan SDM di Satker masing-masing memiliki kewajiban apa selama pembelajaran aktualisasi tersebut untuk penyelenggaraan PKTBT-nya ini. Kemudian kapan terakhir dilaksanakan untuk PKTBT ini paling lambat sebelum klasikal. Artinya nanti adik-adik peserta latsar itu akan kita undang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk tatap muka secara klasikal mengikuti masih penguatan materi di akhir satu terkait dengan apa namanya sikap perilaku bela negara termasuk juga pembinaan sikap perilaku. Nah, setelah itu akan seminar laporan aktualisasi. Jadi sebelum itu Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan tahapan untuk pembelajaran PKTBT. Jadi concernnya adalah pada saat aktualisasi selama off kurang lebih 1 bulan. Nah, seperti yang ada di dalam paparan ini bahwa untuk evaluasi PKTBT itu Bapak Ibu porsinya ya dari keseluruhan penilaian untuk kelulusan ya peserta Latsar CPNS ini ada 15% ya porsinya ya. 15% ini mengambil bagian dari penilaian yang lainnya yaitu sikap perilaku 15, evaluasi akademik 20, kemudian aktualisasi 5. Aktualisasi 50 itu dibagi 20, 30, 20 untuk rancangan, 30 untuk ini. Tapi kita concern pada PKTBT yang apa namanya mengambil 15% dari keseluruhan penilaian. Nah, ini nanti insya Allah akan coba kita sepakati bersama, gitu Bapak Ibu, terkait dengan range penilaian untuk PKTBT peserta Latsar ini, karena dari Lembaga Administrasi Negara sendiri sudah memberikan passing grade-nya ya, kelulusan adik-adik di PKTBT. Walaupun tadi bobotnya 15% ya, tetapi kalau misalkan nilai ya yang kita berikan itu di bawah 70, tentu nanti akan ada proses yang namanya remedial. Nah, jadi minimal itu 70 ya untuk passing grade dari pembelajaran PKTBT ini. Nah, harapannya kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin kami akan menawarkan range nilai untuk PKTBT itu di rentang 90 di rentang 85 sampai 95 seperti itu ya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa memanage melihat bagaimana kompetensi dari adik-adik peserta Latsar CPNS ini di tempat tugas ya pada saat aktualisasi. Pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau seandainya kita memberikan nilai di atas 95 gitu ya? Tidak masalah Bapak Ibu, mungkin perlu kita sampaikan bahwa nilai
rentang yang dibuat oleh LAN ini maksimal adalah 100. Jika Bapak Ibu merasa bahwa peserta LASAR tersebut itu memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih pada pelaksanaan PKTBT ini, monggo silakan Bapak Ibu memberikan penilaian lebih dari 95. Namun ya kami mungkin memerlukan catatan ya, artinya reason-reason tertentu kenapa bisa nilainya sampai di atas 95. Kenapa demikian? Karena pada saat akreditasi mungkin menjadi pertanyaan dari LAN juga, kenapa ini peserta tinggi-tinggi nilainya. Artinya kalau nilai tinggi itu kan menggambarkan bahwa peserta tersebut itu memang sempurna ya dalam melakukan tugas-tugasnya ya, baik kompetensi secara apa namanya teknis maupun kompetensi secara umumnya gitu. Sehingga ketika memang kita bisa memberikan nilai yang sempurna, excellent, maka Bapak Ibu monggo diberikan reason ya, memang peserta tersebut pantas untuk mendapatkan nilai di atas 95. Baik, ini tenaga pelatihan mungkin tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Saya akan memperlihatkan form 11 dari keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS ini. Ada 9 kolom di sini yang merupakan poin-poin yang harus diisi nantinya ya sebagai rekapitulasi dari nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini. Nah, isian ini sebetulnya sudah dijelaskan pada keterangan yang ada di bawahnya, Bapak Ibu ya. Ada standar kompetensi, kemudian jenis penguatan kompetensi. Nah, jenis penguatan kompetensi ini Bapak Ibu nanti bisa memilih antara kompetensi yang teknis dan juga kompetensi yang umum ya. Kalau kompetensi-kompetensi yang umum yang harus dipunyai oleh peserta itu semisal bagaimana peserta itu bisa memiliki pengetahuan terkait tata naskah dinas. Itu kan memang harus dipunyai oleh seluruh ASN ya Bapak Ibu ya. Nah, monggo nanti silakan itu jenis kompetensi penguatannya apakah kompetensi umum ataupun kompetensi yang substansi. Kompetensi substansi merefer pada tugas dan fungsi dari jabatan ya masing-masing peserta. Kemudian tujuan penguatannya apa? Silakan nanti disesuaikan strategi atau metode penguatan di kolom 5 itu nanti menyesuaikan dengan yang tadi sudah kita bahas bersama, bisa melalui apa namanya social learning ataupun pembelajaran secara e-learning ataupun experiential learning. Bapak Ibu bisa memadu-madankan itu atau bisa memilih salah satu metode saja, monggo dipersilahkan. Mata pelatihannya apa, ini juga disesuaikan. Kalau misalkan pelaksanaan PKTBT tersebut dilaksanakan dalam jumlah JP ya, kita apa namanya membuat di sini dengan jumlah JP. Tetapi misal ya di tempat atau di satker Bapak Ibu ada beberapa CPNS ya yang pelaksanaannya secara bersamaan, Bapak Ibu juga bisa mendesain ya untuk pelaksanaan PKTBT itu secara bersama-sama beberapa peserta seperti itu dibuat secara klasikal, misalkan 1 apa 2 hari. Itu juga bisa dilakukan atau mungkin dikumpulkan antara periode 1 dan periode 2, namun mungkin harus disesuaikan juga masa pelaksanaan di off-nya 1 bulan itu. Tapi saya rasa ini mungkin bisa dilakukan untuk efektivitas waktu, nggih Bapak Ibu. Maka nanti di kolom nomor 7 bisa diisi dengan hari. Kemudian tempat pelaksanaannya menyesuaikan dan kolom 9 nilai juga menyesuaikan. Ini hanya contoh saja dari lembaga administrasi negara apa namanya untuk format ya, format di penilaian PKTBT ini Bapak Ibu. Jadi ada apa namanya program itu pelatihannya, kemudian pesertanya, jabatan, kompetensi yang dikembangkan, kira-kira kompetensi apa. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa merefer pada contoh yang ini atau Bapak Ibu mungkin bisa explore ya untuk format dari PKTBT ini. Baik, saya lanjutkan. Ini nanti insya Allah akan kita share ya
supaya Bapak Ibu bisa mungkin untuk bahan lebih lanjut ya terkait dengan pelaksanaan PKTBT di Satker Bapak Ibu masing-masing. Untuk laporan sudah kita singgung sedikit di depan tadi bahwa laporan penyelenggaraan PKTBT Latsar CPNS ini memuat seluruh rangkaian pelaksanaan PKTBT Latsar CPNS, termasuk juga rekap nilainya ya. Rekap nilai PKTBT kan tadi bobotnya berapa? 15% ya, yang merupakan bagian dari keseluruhan penilaian peserta Latsar CPNS. Nah, ada hal-hal yang paling nggak minimal harus tercantum ya di dalam laporan tersebut, antara lain perencanaannya, pembelajaran, kurikulum pembelajaran, baik itu teknis administrasi maupun substantif, kemudian bagaimana strategi penyelenggaraan PKTBT-nya, kemudian pesertanya, tenaga pelatihannya siapa saja, waktu dan tempat, serta rekap nilainya. Ini format laporannya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin itu ya hal-hal yang penting ya yang ingin kami sampaikan, terutama tadi pada penyamaan persepsi Bapak Ibu semuanya nanti dalam memberikan penilaian ya, range penilaian untuk PKTBT ini pada peserta Latsar CPNS. Baik. Oke, terima kasih Bu Nikmah atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, Ibu ini ya. Ya baik, silakan. Ini akan kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama ada 3 orang pertama dulu ya. Yang pertama dari ada Pak Agus Mulyanto dari UIN Sunan Kalijaga, kemudian nanti lanjut dari Pak Ahmadi dari Min 2 Purbalingga. Kami silakan. Pak Agus dulu. Nanti Pak Ibu di tugas dan jabatannya itu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya Agus Mulyanto dari UIN Sunan Kalijaga. Ada beberapa CPNS yang nantinya saya ditugasi untuk menjadi mentor begitu. Sesuai dengan edaran yang diberikan itu kan untuk Latsar ini ada beberapa tahap begitu ya. Tahap 1 diantaranya kan di lokasi tempat bekerja, tahap 2 dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tugas mentor ini ya memberikan pembinaan dan penilaian di semua tahap atau hanya pada tahap 1 atau 2 saja begitu ya, atau sampai ke 4 itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, mohon nanti diberikan instrumen untuk penilaiannya begitu ya. Karena saya baca di surat edarannya itu, atau mungkin saya terlewat ya, belum ada instrumen penilaiannya begitu. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Agus. Langsung jawab dulu mawon nggih Bu Nikmah yang Pak Agus Mulyanto. Nggih, kami silakan Bu. Suaranya belum kedengaran dari sana. Baik. Oke. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Agus dari UIN Sunan Kalijaga nggih. Sunan Kalijaga apa Sunan Kalijogo nggih, Pak? Sunan Kalijaga. Baik. Nggih.
Untuk apa namanya, ini tadi agak loose informasi ya, karena Ya. kami memang bolak-balik terpental. Jadi untuk Latsar CPNS ini memang ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh peserta ya, dari Ya. mulai self learning ya di Ya. emosinya LAN. Kemudian mereka apa namanya mengikuti tahapan berikutnya yaitu berupa distance learning. Distance learning ini ada e-learning, kemudian ada juga klasikalnya nanti. Nah, untuk peserta yang di periode pertama ini sekarang mereka sedang di e-learning baik sinkronus maupun asinkronus yang nantinya apa namanya setelah seminar rancangan aktualisasi yaitu di akhir e-learning ini mereka akan ada tahapan habituasi yaitu off kurang lebih 1 bulan. Nah, kurang lebih 1 bulan setelah itu akan dilanjut lagi dengan adanya e-learning juga untuk apa coaching ya, coaching baru nanti klasikal. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai mentor ya, maka tugas Bapak Ibu nanti seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah tentu memberikan penguatan dan dukungan. Pada saat mana ini ya selama proses ya ketika sudah mulai ada penunjukan mentor ya, Bapak Ibu mengawal dari ide-ide kreatif yang dibuat oleh peserta tersebut dan memberikan dukungan, memantau pada saat nanti diimplementasikan selama masa habituasi 1 bulan tersebut. Dan harapan kami terhadap Bapak Ibu mentor tidak hanya berhenti sampai di situ. Pada saat peserta sudah lulus Latsar CPNS ini, harapannya proyek-proyek inovasi yang sudah dibuat peserta itu akan tetap bisa apa namanya keberlanjutannya ya. Karena biasanya memang selama ini pengalaman kami sebagai coach gitu ya pada saat mendampingi peserta seminar itu mentor-mentor itu senang ya artinya dengan beberapa proyek yang sudah dilakukan oleh peserta karena memang sangat membantu ya. Yang mudah-mudahan nanti di Satker Bapak Ibu juga peserta-pesertanya itu bisa memberikan ide-ide kreatif inovatif terhadap isu-isu yang ada di Satker sehingga ya secara signifikan bisa meningkatkan layanan ya di tempat Bapak Ibu semuanya. Kemudian terkait dengan penilaiannya ya, kalau untuk apa namanya di seminar nanti ada penguji ya sebelum di rancangan itu sebelum nanti dokumen rancangan aktualisasi itu akan diimplementasikan ada apa namanya masukan-masukan dari penguji kira-kira mana saja yang perlu diperbaiki untuk menjadi pedoman pada saat habituasi. Tapi kalau untuk Bapak Ibu mentor ya nanti untuk penilaian pada saat seminar baik itu rancangan aktualisasi maupun laporan itu ada form ya tersendiri untuk mentor bisa memberikan penilaian. Namun untuk PKTBT ini kita merujuk pada form 11 dari Keplan ya keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 581 terkait dengan pedoman penyelenggaraan Latsar seperti yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Nah, untuk range nilainya ya ini di total PKTBT yang 15% dari keseluruhan yang harus diikuti oleh peserta tadi itu yang perlu kesepakatan kita bersama ya di forum Zoom ini monggo tadi kita tawarkan antara 85 hingga 95. Demikian mungkin Pak Agus yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nikma. Untuk selanjutnya Pak Ahmadi dari Mendua Purbalingga kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ahmadi dari MI Negeri 2 Purbalingga. Izin bertanya. Yang pertama, apakah ada grup khusus untuk para mentor untuk memudahkan komunikasi? Seperti tadi misalnya kalau nanti ada instrumen penilaian. Kemudian yang berikutnya, apakah ada surat tugas untuk melaksanakan mentoring dari Balai Diklat? Terima kasih.
Terima kasih. Izin menjawab yang pertanyaan kedua dulu ya, Pak. Jadi kalau dari Nggih. diklat itu kita suratnya permohonan mentor. Jadi nanti yang mengeluarkan surat tugas mentor adalah dari Satker masing-masing. Kita bersuratnya, tujuan suratnya kepada kalau di Kemenak kita kepada Kepala Kemenak. Oke, maka untuk surat tugasnya silahkan bisa dikomunikasikan ke bagian kepegawaian Kemenak jika itu akan dibuatkan oleh Kemenak atau pada satker masing-masing, misalnya di Min 2 apakah dibuatkan oleh kepala Minnya atau dari kepegawaian atau di kepegawaian di Kemenak, ya, ngoten. Kemudian untuk sekalian saya jawab ya Bu Nimah, nanti Bu Nimah mungkin menambahi. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, adakah grup khusus untuk mentor? Selama kita melaksanakan latsar dari tahun 2000-an sampai sekarang, grup khusus Tidak mentor tidak ada. jelas suaranya. Halo? Oke. Ya, mungkin jaringannya ini. Kalau di sini teman di sebelah jelas insya Allah Pak. Oke. Diulang Oke. yang pertanyaan pertama grup terkait grup. Belum dijawab kok Pak. Oke. Ya, grup khusus mentor kalau dari Balediklat tidak ada Pak. Oke. Terkait dengan penilaian nanti akan kita sertakan di surat pengembalian peserta pelatihan latsar. Ya, jadi nanti di surat pengembalian peserta ketika setelah mengikuti e-learning nanti di situ akan ada surat pengembalian dan informasi terkait dengan PKTBT atau penilaian tadi. Ya, mungkin itu dari saya, dari Bu Nima ada yang ingin ditambahkan silakan. Kayaknya cukup sih untuk poin pertanyaan seperti ini. Untuk Pak Sinten, Pak Ahmadi, nggih. Bukan apa-apa sih Pak, nanti kita bikin grup sendiri ya Pak sama saya. Kalau selama ini memang ya, kalau untuk mentor karena dia temporary ya pada saat adik-adik melaksanakan latsar CPNS ini, jadi nanti mungkin mohon bantuan para Bapak Ibu mentor saja untuk bisa memantau ya. Nggih. Suaranya hilang. Iya, mohon izin, ini tadi suara saya bisa terdengar atau los Bapak Ibu? Los. Oh, Masya Allah. Jadi apa namanya peran Bapak Ibu mentor nanti ya mohon nggih Pak Ahmadi dan juga Bapak Ibu mentor yang lainnya pada saat apa peserta lasar ini habituasi terutama ya untuk aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan harapannya selalu dukungan ya dukungan dan juga pantauan dari Bapak Ibu semua sehingga seluruh tahapan kegiatan yang sudah dituangkan dalam dokumen rancangan aktualisasi itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Bahkan kalau misalkan perlu dukungan secara materi, mungkin ya Bapak Ibu mentor bisa eh, memberikan dukungan tersebut walaupun kita maklum ya semuanya bahwa tahun 2025 ini adalah tahun efisiensi. Betul. Jadi monggo nanti Bapak Ibu mentor bisa memberikan challenge ke peserta ya, bagaimana manage ya proyeknya sehingga proyek itu walaupun perlu anggaran dan biaya mereka bisa melaksanakannya. Ngaten Pak Ahmadi. Matur nuwun. Ya baik, terima kasih Bu Nima atas penambahan informasinya. Pak Ahmadi, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Kasubag TU Kemenak Grobogan, nanti dilanjut Pak Muhtarom. Ya, kepada Pak Kasubag TU kami silakan Pak. Terima kasih. Dari Grobogan yang perlu kami tanyakan kaitannya dengan apa namanya aktualisasi dari CPNS ini di tempat kami pada hari ini sudah mengajukan apa namanya program kegiatan untuk 1 bulan tadi yang aktualisasi, tetapi
kami pelajari program kegiatan aktualisasinya itu belum belum begitu menyentuh ke tugas dan fungsi mereka sebagai CPNS di Satker ya. Jadi tadi ada 3 perencana, kemudian penyuluh agama Buddha, dan yang ketiga adalah pengawas jaminan produk halal ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh ketiga CPNS ini kami kasih arahan lah ya, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka kaitannya dengan apa eh, layanan di Satker ya. Jadi kayaknya belum belum begitu menyentuh dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing tugasnya ya. Karena mereka CPNS ya belum begitu mendalami benar ya di tugas dan fungsinya. Saya kira ini kasusnya mungkin sama untuk seluruh Jawa Tengah ya. Ini kan saya kebetulan membimbing tiga CPNS, semuanya kami revisi untuk dilakukan pendalaman kaitannya dengan TOSI mereka sehingga benar-benar menyentuh kaitannya dengan inovasi mereka dalam melakukan layanan. Yang perlu kami sampaikan Bu Nikmah, eh, pembekalan selama ini dari masing-masing TOSI itu apakah dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan ataukah dari Widya Suara itu memang ada semacam garis-garis besar kayaknya dengan tugas mereka ya. Eh, yang di perencana, yang di penyuluh agama Buddha, yang di jaminan produk halal itu. Itu masukan kami Bu Nik, Mah, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kasubag dari Kementerian Perhubungan. Terima mungkin langsung bisa ditanggapi ya. Kami silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Erma. Matur nuwun Pak Kasubag ya, Tata Usaha dari Kemenag Kabupaten Grobogan. Pak, eh, apa namanya? Saya bisa memanggil dengan Bapak siapa ya? Ini ketutup ya Pak Hedi, Bu Nikmah, Pak muridnya Edi. jenengan, murid di BDK. Oh, Masya Allah, subhanallah. Nggih, Pak, pangapunten sehat selalu nggih, Pak. Ya, amin. Pelatihan ini ya, penilaian kinerja nggih saat itu nggih. Ya, ya. Nggih, Pak Edi ya. Baik, terkait dengan aktualisasi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, para mentor ya. Jadi isu-isu mungkin sekarang ya, yang periode pertama tentu peserta Latsar itu sudah mulai ada komunikasi, melakukan konsultasi dengan para mentor masing-masing ya. Karena memang prosesnya sudah sampai ke sana, mereka sudah memasuki masa coaching ya di agenda 4 habituasi. Seperti itu. Nah, eh, untuk bisa mengidentifikasi isu-isu tersebut, kami selaku Widya Iswara fasilitator pada Lansar CPNS ini memang melakukan pembekalan baik itu mulai dari agenda 1, agenda 2, dan juga agenda 3. Di situ kita sudah mulai mengarahkan peserta untuk bisa mengidentifikasi isu-isu di satker masing-masing. Nah, kendalanya ya, peserta Latsar CPNS ini memang limit waktunya ya, artinya mereka itu baru bergabung ya di Satker Bapak Ibu itu kurang lebih 1 bulan ya, belum lama. Artinya bagaimana mereka bisa mengobservasi ya, melihat kondisi di Satker itu mungkin kalau kita misalkan harus membuat isu based on data, mereka mungkin masih memiliki keterbatasan. Maka kami selaku fasilitator menyarankan kepada peserta untuk isu-isu tersebut, silahkan ya peserta ini menggali informasi sebanyak-banyaknya, mengangkat isu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya masing-masing. Kenapa demikian? Kenapa itu yang kami sarankan ya, kami himbaukan kepada peserta karena harapannya ketika mereka memiliki isu sesuai dengan tugas jabatannya, itu nanti akan bermanfaat ya untuk pelaksanaan kinerjanya peserta CPNS ini ya.
Namun ya kami memberikan catatan juga bahwa ketika ya misalkan adik-adik peserta ini tidak bisa ya mengangkat isu sesuai dengan tusinya, ya silahkan untuk mengangkat isu yang ada di Satker ya, yang ada di Satker. Artinya kalau ada di Satker kan tentu kebermanfaatan dari inovasi untuk menjawab core isu permasalahan kan nanti tetap masih bisa apa namanya dirasakan kebermanfaatannya. Jadi kendalanya seperti itu dan hampir semua peserta seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka nanti mohon dukungan dan arahan dari Bapak Mentor. Kemudian terkait pembekalan. Kalau untuk PKTBT ini nanti silakan mungkin peserta bisa eksplor ya terkait rincian kegiatan-kegiatan apa dan tentu sebetulnya kalau di PKTBT ini menjadi kewajiban dari apa namanya bagian SDM-nya ya atau mungkin dalam hal ini Bapak Ibu mentor bisa menentukan kurikulumnya artinya poin-poin apa saja yang menjadi penilaian pada penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini dan biasanya peserta itu sudah lebih apa Pak namanya mereka itu sudah lebih inovatif ya sudah membuat sendiri itu nanti mentornya itu mungkin tinggal melihat mengamati kemudian memberikan penilaiannya di BKTBT tersebut. Demikian mungkin Pak Edi matur nuwun. Oke, Bu. Terima kasih. Ye. Ya, terima kasih Bu Nikma. Ini saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi yang mau bertanya. Apakah mau diberi berapa sesi lagi Bu Nikma? Eh, Monggo Mbak, mungkin berapa pertanyaan langsung saja. Nanti barangkali ada yang mirip atau sama gitu, nggih. Baik. Ya, selanjutnya Pak Muhtarom kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bu Nikmah. Kami sebagai mentor memberikan mente kepada calon penghulu yang kebetulan ini beberapa poin-poinnya bagus-bagus, tetapi ini ada satu hal yang saya mente ini adalah disabilitas. Ada kekurangan fisik yang kebetulan dia adalah penghulu. Penghulu, sehingga kami betul perhatian khusus karena kepenghuluan itu adalah penuh dengan pekerjaan fisik yang luar biasa. Nah, ini ada beberapa poin yang disampaikan kepada saya cukup bagus akan saya koreksi yang sekiranya tidak mempersulit dia dalam pekerjaan karena mohon maaf kekurangan fisik ya, fisiknya kurang dia adalah program penghulu khusus yang dari disabilitas sehingga nanti kami juga penilaiannya harus tetap kami samakan dengan yang lain walaupun dia memiliki kekurangan. Untuk itu dari BDTK mungkin apabila nanti sudah klasikal di Semarang, mohon untuk ada perhatian khusus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung dilanjut dulu dengan Pak Wazir, nggih. Yang tadi Pak Muhtarom sudah kami catat. Nggih, Pak Wazir, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaranya ya. Ini pertanyaan saya bahwa sejak saya punya satu calon penghulu, kemudian sejak 2 Juni itu langsung saya arahkan untuk membuat SKP. Karena di akhir bulan Juni berarti akan masuk SKP triwulan kedua. Dan bersamaan itu pula kemudian mengikuti kegiatan Latsar ini. Sehingga ada semacam apa ya waktu-waktu yang nanti harus saya tahu. Kemudian menyampaikan pada saya tentang jadwal-jadwal
selama kegiatan berlangsung. Pertanyaan saya bahwa SKP yang sudah disusun dan juga sudah saya nilai triwulan 2 ini dan juga di Kemenang Project itu sudah diunggah di Google Form-nya, itu terkait tidak dengan kegiatan pelatihan ini? Pertama, karena itu kan menjadi hasil kepegawaian yang nanti tentunya di akhir tahun itu akan kita nilai menjadi sesuai ekspektasi, di atas atau di bawah ekspektasi gitu. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi sepertinya mentor ini tugasnya sangat mudah. Artinya hanya kan sudah ada jadwal kegiatannya dan sudah ada SKP-nya. Cuma antara SKP dengan apa yang akan dinilai, ini saya ingin bertanya, kemarin memang sudah mengajukan beberapa isu. Dari isu yang akan didalami itu sudah memilih satu. Nah, apakah ini ada kesesuaian tidak dengan SKP yang sudah disusun? Nah, SKP karena penghulu ya berkaitan dengan kepuluhan, cuma kan belum aktif menjadi seorang penghulu, maka terbatas adalah sebuah kegiatan penghulu pertama, kecuali pengawasan akad nikah, artinya melalui input data, pemeriksaan dan sebagainya. Coba kaitan dengan pemeriksaan juga itu tidak bisa mencantumkan namanya karena kan masih dalam calon, jadi belum menjadi penghulu. Nah, pertanyaan saya, kapan calon PNS penghulu ini diberikan kewenangan penuh menjadi seorang penghulu? Nah, itu apakah, karena di SK-nya sudah tertulis penghulu pertama, nah itu. Tapi kan sebagai PNS-nya kan calon. Jadi ini saya perlu bertanya, kapan yang bersangkutan itu bisa didata sebagai penghulu? Karena saat ini organisasi penghulu APRI itu juga melakukan pendataan APRI penghulu. Kalau penghulu mestinya sudah mendapatkan SK untuk penghulu, tetapi ini yang calon-calon pun akan didata. Cuma menurut pertanyaan tadi, kapan itu bisa melaksanakan tugas kepenghuluan, sehingga apakah setelah PNS ataukah setelah pelatihan ini selesainya yang kapan gitu. Yang berikutnya kaitan dengan penilaian tadi, menurut saya ring 85 sampai 95 itu sudah cukup lah gitu. Kalau kemudian nilainya lebih dari itu, artinya nanti kan sudah tidak perlu dibina lagi, tidak perlu 85 sampai dengan 95. Kecuali benar-benar itu menjadi masalah sehingga di bawah itu, tadi pertanyaan saya, yang tidak lulus itu ketika nilainya berapa? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, kalian Pak Boleh. Sehono, Ya, boleh? silakan, Mbak. Oke, Pak Sehono silakan. Nanti setelah itu akan dijawab oleh Bu Nikmah dari 3 penanya tadi. Saya muridnya Bu Nikmah di Jogja. Masya Allah, ya, Pak. Sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Tadi terpental-pental Bu, saja sehingga tidak utuh dari awal. Meskipun sudah ada gambaran sedikit-sedikit, tapi saya mohon penjelasan kembali. Teman saya satu kantor yang mengikuti Lasar ini sudah mengajukan beberapa hal kepada saya dan saya sudah koreksi meskipun belum ya sepenuhnya saya izinkan tersebut itu. Jujur saya itu tadi nggak mendengarkan tugas kami sebagai mentor itu apa saja, kemudian materi yang harus kami berikan kepada teman kerja saya dan kemudian penilaiannya itu kapan. Karena tadi memang betul-betul tempat saya terpental-pental gitu. Saya kira itu nggih, mohon penjelasan ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita dari ketiga penanya ada Pak Muhtaro, Pak Mubazir, sama Pak Sehono. Oke.
Untuk Pak Sehono, saya izin menjawab yang Pak Sehono karena tadi dari awal eh, belum lancar nih Pak mendengarkan. Jadi Leras, ini leras nih. nanti akan kita ada rekamannya, nanti akan kita upload di YouTube. Nanti linknya akan kita berikan kepada kepada peserta sehingga para mentor yang mungkin tadi belum bisa mengikuti dari awal bisa mendengarkan kembali tadi yang telah disampaikan Bu Nikmah. Mungkin nanti dari Bu Nikmah bisa memberi sedikit penjelasan terkait dengan yang Itu Mas. Sehono dan Itu apa Mas? bisa menjawab yang dari Pak Itu Muhtarom. apa nukok enggak Mas? Selanjutnya kepada Bu Nikmah kami silakan. Itu apa? Nukok Terima apa? kasih Mbak Irma. Izin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati untuk Ya menanggapi dari beberapa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nggih, dari Pak Muhtarom terlebih dahulu terkait dengan penghulu yang disabilitas nih Bapak. Nanti apa namanya, monggo menyesuaikan saja kalau terkait nanti kami selaku penyelenggara pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Semarang, insya Allah memang kita akan ada perlakuan khusus ya untuk teman-teman yang disabilitas ini dan bahkan untuk apa namanya fasilitas kamar apa itu sudah ada tersendiri. Insya Allah nanti menjadi bahan perhatian kami. Kemudian untuk apa namanya baik yang apa namanya disabilitas maupun yang tidak, adik-adik peserta latsar ya, nanti memiliki kewajiban untuk menyusun rancangan aktualisasi yang mana akan diseminarkan ya sebelum diaktualisasikan dalam masa off 1 bulan. Nah, kami selaku fasilitator selalu menghimbau ya kepada peserta latsar ini bahwa waktu 1 bulan itu adalah waktu yang tidak lama ya. Itu cukup singkat ya di short term itu ya jangka pendek 1 bulan tersebut untuk melaksanakan proyeknya ya. Nah, tentu eh, kami menyarankan kepada peserta bahwa silahkan ya mengangkat isu yang kemudian dicari mengangkat satu core isu yang akan dicari penyebabnya dan juga dicari eh, carikan solusi apa ide kreatif inovatif untuk kegiatan-kegiatannya yang mana peserta latsar ini di 1 bulan tersebut itu bisa real melaksanakan dan kelihatan hasilnya. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat seminar laporan aktualisasi tentu akan diminta pertanggungjawabannya ya oleh penguji apa pada saat aktualisasi 1 bulan tersebut hasilnya mana kira-kira itu apa namanya bisa menjawab dari problem yang ada atau tidak, before and afternya itu ketika sebelum ada inovasi dan setelah ada inovasi, apakah secara signifikan itu bisa meningkatkan layanan ya sesuai dengan tusinya. Yang guru proyeknya apa, apakah itu secara signifikan berpengaruh. Jadi di 1 bulan itu benar-benar kita agak ketat dan ini mohon sekali bantuan dari para mentor ya untuk mengawal terus ya sehingga nanti kebermanfaatan dari proyek yang dibuat oleh peserta latsar ini memang benar-benar bisa meningkatkan layanan di Satker Bapak Ibu. Itu. Kemudian, insya Allah ya Pak, nanti untuk disabilitas akan kita berikan perhatian yang khusus ya dibanding teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk Pak Wazir, ya betul. Jadi ini sekaligus mungkin untuk Pak Sehona ya. Artinya pada saat peserta off selama 1 bulan, Bapak Ibu mentor nanti memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian terkait penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya, PKTBT. Apa-apa saja yang menjadi rambu-rambu yang harus dinilai. Kompetensi tadi saya sampaikan bahwa ada 2 ya, kompetensi secara umum ya dan kompetensi teknis substansinya. Yang kompetensi teknis umum itu terkait skill ya, keterampilan yang bisa dilihat ya yang dimiliki oleh para CPNS ini termasuk eh, dalam hal mungkin tata naskah dinas, dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum, mungkin public speakingnya dan sebagainya. Tetapi kalau yang kompetensi teknis substansi ini terkait dengan tusi jabatannya ya. Misalkan seorang penghulu tentu penghulu harus
paham tentang kepenghuluan ya. Yang guru berarti mereka memiliki kompetensi di gurunya, dosen juga demikian, atau jabatan JF lainnya. Mungkin itu. Nah, untuk formatnya Pak Sehona ya, terutama ya, form yang harus diisi itu sudah kami berikan sesuai dengan form 11 dari Keplan ya. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kemudian Pak Wazir tadi juga menyampaikan, apakah kira-kira itu sama ya dengan SKP yang sudah dibuat oleh CPNS selama ini, karena mereka sudah dibuat di bulan Juni ya, dan TW2 ya. Seperti itu. Kurang lebih hampir sama Pak, merupakan kegiatan-kegiatan mereka, ya kinerja ya dari CPNS tersebut yang menggambarkan dua kompetensi tadi ya. Apa namanya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta yang menggambarkan dua kompetensi, kompetensi umum dan juga kompetensi substansi. Nah, ini Bapak Ibu mentor tentu yang secara langsung ya sebagai atasan di satker masing-masing tentu akan melihat ya bagaimana kinerja dari para peserta ini. Nah, penilaiannya nanti PKTBT seperti yang kita sampaikan, dia mengambil porsi 15% ya dari keseluruhan penilaian Lacak CPNS ini, dari evaluasi akademik, kemudian sikap perilaku, dan juga satu lagi adalah aktualisasi yang berupa rancangan dan juga laporan hasil. Nah, berapa minimum penilaian untuk bisa dikatakan lulus? Kalau khusus untuk PKTBT yang 15% ini, Bapak Ibu, LAN memberikan rambu-rambu passing grade-nya itu 70 ya, 70. Nah, 70 jika misal ya. Tapi ini jarang banget ya Bapak Ibu terjadi ya. Artinya di PKTBT ini biasanya peserta memang high ya, penilaiannya memang sudah tinggi-tinggi. Kecuali mungkin Bapak Ibu nanti juga gergeten ya, ada CPNS yang mungkin dibina aja sulit, terus agak bandel gimana. Tapi ini juga jarang banget ya Pak Wasir gitu. Kalau Iya, CPNS sudah. itu pasti nurut gitu ya, takut dia kan nanti nggak lulus gitu nggih. Nah, itu biasanya Jadi nilai kalau 70 itu sudah kebangetan itu ya. injil, Makanya itu dia. 85 atau 90 lah. Nah, 91, 2, 3. injil leres Bapak gitu ya. Mungkin kalau nggak pernah masuk apa telat-telat terus gitu kali ya. Nah, itu jadi remedial ini jarang sekali dilakukan Bapak Ibu karena biasanya nilai yang paling rendah 85. Nah, monggo tadi Pak Wasil menyampaikan 85, 95 itu udah oke ya. Kalau misalkan ada yang memberikan lebih, eh, kami perlu dukungan reasonnya apa gitu nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Erma, monggo. Masih ada penanya lagi, Mbak? Bentar tadi belum. Ya Bu, ada Nggih. satu pertanyaan Pak Wazir yang belum. Kapan CPNS penghulu itu bisa diberi Oh, ruang penuh? Oke. oh iya iya iya, betul betul betul. Nggih. Em, Kalau yang dulu ini saya tidak tahu yang sekarang itu seperti apa ini ya. Mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan kami, nggih, Pak. Jadi penghulu itu untuk JF penghulu ada pelatihan tersendiri. Nah, apakah itu masih sampai sekarang terkait kepenghuluan? Tetapi kalau misalkan dia CPNS kemudian mengikuti Latsar lulus dan bisa diangkat sebagai PNS, maka kepala KUA ya mungkin dalam hal ini bisa memberikan tugas-tugas kepenghuluannya ya. Mungkin demikian ya. Mohon maaf. Demikian Mbak Erma. Ya, Bu, terima kasih. Ya, itu Pak Wazir di kolom chat sepertinya Pak Kasubag TU dari Grobogan membantu menjawab yang pertanyaan terakhir tadi. Oh iya iya iya. Terus ini ada Lihat. 3 penanya lagi. Langsung saja, nggih. Yang pertama Pak Wahyudin, kami dari UIN Jogja, kami silahkan. Nanti lanjut dari Kemenak Jepara, dan terakhir Pak Nurholis dari Kasubag TU Salatiga. Pak Wahyudin, kami silakan. Pada sini kalau bisa tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya sedikit saja tentang tadi saya sudah bimbingan dengan CPNS yang saya mentorin terkait dengan core issue itu memang harus 5, kemudian solusinya juga harus 5. Apakah misalnya nih Bu, solusinya bisa 3
Tadi saya tanya minimal harus 5, Pak. Lah kalau bisa 3, kenapa harus 5? Saya kan berpikirnya kalau dicari-cari lagi juga masih bisa, tapi nanti takutnya kurang relevan. Jadi itu saja pertanyaan saya, Bu. Bolehkah kalau core isunya 5, kita pilih satu, kemudian solusinya itu bisa juga tidak 5. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahyudin. Langsung dari Kemenang Jepara, Pak Kasub KTU Kemenang Jepara sepertinya nggak itu yang Pak Nggih, silakan Pak. Pak Badrudin. Masih Bisa diulang. masih unmute, Mbak. Nggih, Halo. sudah Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Dr. Hajah Nikmah yang saya muliakan. Nuwun sewu, terkait dengan rencana aktualisasi itu kan tentunya kita berpijak pada tugas pokok dan fungsi CPNS masing-masing. Oke. Nah, dari sekian banyak CPNS yang ada, misalkan untuk peranata komputer, oke, peranata komputer, kemudian ada pengawas produk halal, oke, dan lain sebagainya. Itu kami yang ada di kabupaten itu kan belum memegang rincian tugas pokok fungsinya. Belum lagi penempatan SK-nya itu kayak analis komputer itu ada yang di bawah saya, karena SK-nya bunyinya di Subbag Tata Usaha, tapi ada yang langsung penempatannya di seksi Bimas. Tentunya nanti mentornya kan juga beda. Kalau yang di seksi Bimas berarti kasih Bimas, sementara tusinya jabatannya sama. Nah ini nuwun sewu Ibu, jadi mungkin untuk lebih jelasnya uraian tugas pokok masing-masing dari jabatan-jabatan yang ada itu perlunya kita pahami bersama, atau mungkin alternatif dari Bu Dokter yang kedua tadi, kalau tidak sesuai dengan tusi ya ambil apa itu rencana aktualisasi sesuai dengan fungsi satker masing-masing. Mungkin kok kayak gitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Badrudin. Oke, kita lanjut Pak Nurholis, Kasub KPU Kemenang Salatiga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu Nikmah. Saya Nurholis. Putus saya. Putus. Disambung lagi. Suaranya tetap sesuai kreator. Begini Bu Nikmah, masalah jadwal. Jadi tahap-tahap di dalam penilaian atau tugas mentor ini saya Pak belum memahami atau belum mendapatkan informasi terkait dengan tahap penilaian, tahap bimbingan. Jadi mungkin bisa diperjelas dari tanggal sekian sampai sekian itu tahap penyusunan perencanaan dari peserta latsar, kemudian dari tahap penilaian bimbingan dan pemantauan itu oleh mentor tanggal sekian sampai sekian, kemudian seminar tanggal sekian dan sebagainya. Sehingga kami dalam membagi tugas atau mengagendakan kegiatan ini untuk mensinkronkan kegiatan tugas harian di kantor kami. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Nurholis. Nggih, Bu Nikmah, ada 3 pertanyaan dari 3 penanya. Langsung kami serahkan kepada Bu Nikmah untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Irma, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami akan mencoba memberikan pencerahan mungkin ya terkait yang pertanyaan dari Bapak Mahyudin ya dari UIN Jogja terkait dengan core issue. Jadi peserta Latsar CPNS ini memang kita arahkan untuk mengidentifikasi ya isu-isu yang terjadi. Nah, biasanya mengidentifikasi ini kan nanti akan mendapatkan banyak isu nih Bapak Ibu ya.
Tapi kan tidak akan semua isu-isu tersebut akan diangkat ya. Maka kita mencoba silahkan filter ya menjadi 5 isu ya. 5 isu saja yang memang benar-benar paling urgent, paling update gitu ya. Nah, 5 isu ini kan nggak mungkin peserta nanti akan mencari solusinya semua ya dari 5 isu ini. Maka kami memberikan ya alat tapisan ya untuk menganalisis isu-isu tersebut sehingga akhirnya terpilih menjadi satu core isu. Nah, kita terserah mau pakai tools apa ya, kita menyarankan pakai APKL atau USG sampai akhirnya ketemu satu core isu. Nah, jadi core isu yang diangkat itu hanya satu saja berdasarkan tadi ya isu-isu sebelumnya. Nah, satu core isu inilah nanti yang akan dicarikan ide solusi kreatif solusinya ya untuk memecahkan core isu ini nanti dengan ya berapa kegiatan. Nah, tadi kalau Pak Mahyudin menyampaikan kenapa kalau misalkan dengan 3 kegiatan saja udah selesai harus 5 gitu ya. Nah, ini kami mengikuti dari apa Keplannya nggih Bapak Ibu untuk penilaian maksimal. Jadi kami menyarankan kepada peserta itu di kisi-kisi penilaian untuk penguji ya di Keplan tersebut bahwa ketika misalkan peserta itu membuat ya minimal sebetulnya 4 Bapak Ibu ya. Tapi kami menyampaikan amannya 5 supaya apa peserta nanti bisa lebih pada batas yang tidak minim sekali ya. Kalau di LAN itu 4 kegiatan. 4 kegiatan pun ini juga nanti akan kami sampaikan ke peserta bahwa 4 kegiatan terdiri dari planning ya, perencanaannya, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kenapa demikian harus memuat ini Ya, supaya Pak. nanti kegiatan itu ketika sudah dilaksanakan ya, dievaluasi itu kita bisa melihat, oh ternyata setelah misalkan seorang guru membuat inovasi media pembelajaran. Media pembelajarannya ini tidak hanya kemudian diterapkan saja, tapi tidak dilihat dievaluasi bagaimana pelaksanaannya. Apakah secara signifikan itu misalkan meningkatkan minat belajar siswa atau apa seperti itu. Maka di pekan terakhir, pekan keempat, biasanya kita meminta peserta untuk melaksanakan evaluasi terhadap apapun proyek atau inovasi yang mereka angkat. Nah, kalau misalkan tadi ada kegiatan tiga itu saya yakin mungkin yang dimaksud Pak Mahyudin ini kegiatan intinya ya. Nah, nanti silakan dipoles ya dengan perencanaannya dulu, kemudian juga dengan apa namanya evaluasi. Jadi bisa memenuhi batas minimal dari lembaga administrasi negara ya untuk penilaian kegiatan. Demikian Pak Mahyudin yang bisa saya sampaikan. Jadi kegiatan-kegiatan yang berupa solusi kreatif inovatif tadi itu sebenarnya 4 ya dari LAN, cuman kita fasilitator menyarankan 5. 5 itu tidak semuanya kegiatan inti, nanti bisa dipoles dengan perencanaannya, ya melakukan perencanaan terlebih dahulu, terus di akhir ditutup dengan di closing evaluasi. Demikian. Kemudian Kang Badrudin, sehat-sehat nggih Kang? Ini masih on proses juga ya aktualisasi. Sorry bukan aktualisasi ya. Maaf apa PKP itu kok Aksi jadi lupa perubahan. ya. Kang Bat lagi bikin apa sekarang? Aksi perubahan, Ibu, aksi Inje. perubahan. Masya Allah, ada Pak Agam juga. Iya, aksi perubahan. Soalnya fokusnya sudah beda Pak. Kemarin mendampingi aksi perubahan, sekarang mendampingi aktualisasi. Ye. Siap. Baik, untuk Bapak Ibu mentor, itu ya. Jadi salah satu solusi yang bisa kita berikan kepada peserta Latsar CPNS ini ketika memang tadi misalkan Prakom, kemudian pengawas produk halal itu belum ada tusinya yang jelas, yang baku, maka monggo silakan kita bisa mengambil alternatif yang kedua, isu-isu yang terjadi di Saker. Kalau misalkan di bawah Kasubag Tata Usaha, silakan ambil ya di situ melihat apa namanya isu-isu yang ada di Kasubag yang mereka bisa melakukan, terus kemudian nanti ada inovasi, nah apa namanya yang tentu bisa membantu meningkatkan layanan. Demikian mungkin nggih yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, Pak Nurkolis, apa kabar Bapak? Sehat selalu nggih? Ya.
Alhamdulillah, Bu. Iya, untuk penilaian, Pak. Untuk penilaian ini Bapak Ibu mentor ya pada saat peserta off ya nanti memberikan penilaian pada PKT-BT yang formnya sudah kita berikan sesuai dengan form 11 ya. Nanti bisa diunduh dari materi yang kita share ya. Nah, apa tugas lain mentor ya? Pada saat seminar, baik itu seminar rancangan aktualisasi maupun seminar laporan aktualisasi, mentor memberikan penilaian juga ya Bapak Ibu ya. Hadir pada saat seminar tersebut. Kalau seminar rancangan kita laksanakan secara daring, tapi kalau yang laporan kita offline, nggih, Bapak Ibu nanti kami undang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang ya, refreshing ngaten nggih Pak nggih. Sambil Waduh, mendampingi Ayo, peserta Sula. dan memberikan penilaian dalam bentuk deskriptif ya. Itu formnya Nazir, derek ya masjid. ada. Mungkin bisa Oke. Form untuk bisa penilaian mentor secara deskriptif itu sudah ada dari administrasi negara juga. Bapak Ibu nanti tinggal memberikan dukungannya di sana ya. Itu biasanya kalau misalkan peserta nilainya agak turun, itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengangkat nilai peserta. Seperti itu. Jadi ini tugas Bapak Ibu selaku mentor. Mungkin demikian Mbak Erma, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Matur nuwun. Terima kasih. Terakhir ya, Bu Nikma, ini ada Pak Hamsun. Setelah Pak Hamsun nanti Mungkin kita diberi waktu, Bu. hearing ya, insya Allah karena juga sudah mau jam masuk ya. Mungkin bisa diberi Pak waktu Ibu Hamsun, saya. kami silakan Pak. Terima kasih, Bu Nikmah. Sehat, Ibu. Monggo Pak Hamsun. Oke, terkait dengan aktualisasi dari peserta Latsar, ini kalau Sukoharjo itu ada dua yang dari alhamdulillah. Prakom. Kebetulan mereka Ah, ada iya, di yo, yo, langsung Tujuh yo Umum Zoom ya. dan mendapat tugas di PTSP. Kemarin kepada keduanya saya sarankan ini menyesuaikan dengan AP kami di PKP. Karena agar ada kesinambungan antara AP kami dengan aktualisasi dari peserta. Ini apakah diperbolehkan? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Hamsun. Langsung ya Bu Nikmah ya, monggo. Baik, matur nuwun. Subhanallah ya, ini Masya Allah Bapak Ibu, ini banyak-banyak reformer ya dari aksi perubahan kita nih Mbak Erma. Ya, hadir di room Zoom ini. Oke Pak Komsun, ada dua prakom ya, apakah kira-kira bisa ya? Monggo, monggo bisa dikondisikan dari prakom-prakom ini atau mungkin bisa jadi mengambil salah satu bagian dari aksi perubahan panjenengan sebagai tim efektif ya. Nanti mereka barangkali sub-subnya dari kegiatan panjenengan bisa diselesaikan oleh prakom ini sebagai tim efektif ya panjenengan. Tidak masalah Pak. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui ngaten nggih. Siap, terima kasih, Bu. Iya. Semakin memudahkan. Nggih, matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Nikma atas penjelasannya. Ini yang sebagai terakhir saya mencoba menjawab ada pertanyaan di kolom chat itu. Izin bertanya, dulu kita ada diklat prajabatan CPNS, apakah Latsar ini sebagai pengganti diklat prajabatan? Sebagai informasi karena ada perubahan kurikulum dari Lembaga Administrasi Negara selaku instansi yang membidangi pelatihan dasar ini. Jadi untuk nomenklatur dulunya Prajab, sekarang menjadi pelatihan dasar CPNS. Gitu nggih. Jadi ini adalah pelatihan Mungkin yang sama. sebentar Ibu diberi waktu. Gitu nggih Bapak Ibu. Mbak Irma itu ada Mungkin Pak bisa diberi Jabar. waktu Ibu. Pak Sinten? Pak Jabar Alif. Ya, Pak Jabar Alif. Oh, Pak Jabar Salam. Ali, silakan kalau mau bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabar Alif dari Kepala Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Ini ada CPNS kami yang ikut Laskar gitu. Yang perlu kami tanyakan pada waktu nanti seminar
atau presentasi dari peserta laskar itu, tentunya mentor akan mengikuti di sana. Perlu kami beritahukan bahwa ketika tahu ada pelayanan dan waktu itu, tentu pelayanan kami lebih penting begitu. Apakah nanti bisa diwakilkan, Ibu? Terima kasih. Ya, silakan Bu Nikma untuk dijawab. Mana? Ini enggak Mbak Irma saja toh yang menjawab. Oh iya, oke, baik. Nanti mungkin Bu Nikma Pinker. menambahkan. Oke, Pak Jabar. Jadi mungkin sama pentingnya, nggih, ini adalah bagian dari pelayanan juga karena adik-adik atau teman-teman Latsar itu juga butuhkan bimbingan dari Bapak Ibu mentor semuanya dan itu nanti akan kita surati jadi jauh-jauh hari nanti akan kita informasikan kapan klasikal untuk seminar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan karena memang mentor wajib hadir nggih ketika seminar laporan aktualisasi ketika klasikal. Kalau yang seminar rancangan aktualisasi nanti kan bisa diikuti melalui Zoom meeting, bisa lebih kondisional nggih karena tidak harus ke balai diklat. Ngaten nggih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bu Dimah mau menambahkan nggih sebagai penguatan. Ya, baik. Sebetulnya cukup sih. Yang jelas gitu ngaten nggih Pak Jabar Alif nggih. Jadi mentor itu memang fungsinya nanti untuk memberikan penguatan dan dukungan pada saat seminar, baik itu rancangan aktualisasi dan juga laporan ya. Kalau untuk yang rancangan karena dilaksanakan secara daring, ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berhalangan ya. Kalaupun berhalangan itu ya pernyataan dukungannya itu yang diperlukan ya Bapak Ibu. Pada saat laporan aktualisasi, memang kita akan mengundang Bapak Ibu ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, jika seandainya barangkali ya, kan kita tidak tahu ya ke depan itu seperti apa. Dengan udzur syar'i, mungkin seperti itu ya Mbak Erma ya. Bisa sih melalui Fitcon ya. Kalau bisa memang Bapak Ibu mentor sendiri yang akan memberikan penguatannya ya. Gitu. Tapi harapannya memang bisa hadir secara langsung. Ngaten. Itu nggih Pak. Nggih, nggih. Gitu nggih Dan Pak. ke Terima Semarang. kasih. Nggih. Nggih, ini terakhir nggih Bu yang dari chatting. Setelah itu kita akhir nggih karena ini sudah ada sebentar lagi mau zuhur. Izin bertanya dari Bu Mudrika, jika CPNS dosen asisten ahli mendapat tugas di administrasi, maka isu yang diangkat terkait tusi dosen atau tugas administrasi Kasubag. Gitu Bu Nikma. Iya, sebentar. Mbak, aku agak ini ya, agak suaranya itu bergema tadi. Ada CPNS dari Di kolom chat Bu bisa dilihat. Paling bawah. Nah, Kok oh bisa? ya, Ya, oke. Pak. Ya, Bapak Ibu saya lihat langsung nih. Oh ini. Dosen asisten ahli mendapat tugas di administrasi. Oke, maka isu yang diangkat terkait tusi dosen atau oh ya, baik. Ini yang sering kita sampaikan juga pada saat pembelajaran secara sinkronus ya di e-learning ini Bapak Ibu. Kalau dosen itu biasanya kan kita bisa mengambil tiga ranah ya dari Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, maka Tridharma perguruan tinggi itu kan bisa di breakdown gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan ketika misalkan ditugaskan sekarang di administrasi apa namanya tugas administrasi di Kasubag ketika itu masih berkaitan itu silakan. Tetapi kalau misalkan dosen kemarin kita sudah sempat diskusi ya dengan calon-calon dosen itu apakah di semester gasal ini sudah diberikan tugas untuk ngajar seperti itu. Kalau memang sudah, monggo bisa disesuaikan dengan tusinya supaya apa nanti ke depan itu proyek ini tidak berhenti ya, tetap bisa dilaksanakan dengan jabatannya sebagai dosen tersebut. Harapannya begitu. Kalau misalkan memang seperti yang saya sampaikan tidak memungkinkan ya karena belum ada tugas sesuai dengan tusinya, monggo isu secara umum tidak apa-apa. Gitu. Nggih. Demikian nggih, Mbak Nggih, Erma. terima kasih Bu Nikma. Nggih, Bapak Ibu. Terakhir nggih. Dari tadi terakhir tapi nggak selesai-selesai.
Oke, jadi untuk PPT tadi sudah kita infokan, kemudian untuk buku mentor atau panduan mentor secara khusus dari Balikdiklat tidak menyediakan, tapi nanti tugas mentor secara umum nanti akan kita informasikan pada surat pengembalian peserta yang e-learning pada periode pertama. Kemudian, apakah mentor harus atasan langsung? Jika tidak ada udzur syar'i seperti yang tadi disampaikan Bu Nikma, jadi mentor adalah atasan langsung kecuali misalnya kepala madrasah sedang sakit yang mungkin lama, gitu, butuh waktu penyembuhan lama dan di rumah sakit lama, otomatis kan tidak bisa menjadi mentor karena yang bersangkutan sedang sakit, maka para CPNS bisa dimentori oleh wakil kurikulum atau guru senior yang ada pada madrasah tersebut. Nggih. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Semoga pertanyaan yang telah disampaikan sudah terjawab. Nggih, sekian dari kami. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Amin. kegiatan latsar termasuk mentoring dan coaching diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa hadir pada klasikal dan bisa memberikan bimbingan kepada para peserta latsar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk rekaman Zoom nanti mungkin akan kita info melalui peserta latsar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip, izin lip.